Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih. Salam jumpa dengan acara 7 Minutes Bible yang diselenggarakan oleh Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Serpong Gereja Santa Monica dalam rangka memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional 2021. Bersama saya, Sani Sutrisna. Perikop yang akan dibahas adalah sesuai dengan bacaan liturgi hari ini, Jumat 10 September 2021, yaitu dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 42. Bacaan Injil hari ini merupakan bagian sebuah perikop yang diberi judul Hal Menghakimi. Pada ayat sebelumnya, Yesus meminta murid-muridnya untuk tidak menghakimi. Kemudian, Yesus mengatakan suatu perumpamaan. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh dalam lubang? Ibu bapak, mungkin kita pernah mendengar cerita tentang perdebatan dua orang buta tentang bagaimana bentuk gajah. Yang pertama mengatakan bentuk gajah itu bulat dan keras seperti pohon karena saat itu dia memegang kaki gajah. Yang kedua menolak pendapat rekannya dengan mengatakan bahwa bentuk gajah itu panjang seperti ular karena saat itu dia memegang belalai gajah. Dua orang buta tersebut sama-sama tidak mengetahui bentuk gajah secara utuh. Namun mereka sama-sama yakin pendapatnya yang paling benar. Nah, bagaimana jika orang buta ini berjalan menuntun rekannya yang juga buta? Bisa dipastikan bahwa keduanya akan mengalami bencana karena mereka tidak tahu jalan mana yang harus dilalui dan halangan apa yang berada di depan mereka. Ibu bapak, dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Imamat bab 21 ayat 17 sampai 23, orang buta tidak diperkenankan untuk melayani sebagai imam. Bahkan binatang yang buta juga tidak diperkenankan dipersembahkan kepada Allah, seperti tertulis demikian. Tetapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buta, bahkan cacat apapun yang buruk, maka janganlah engkau menyembelihnya bagi Tuhan Allahmu. Dari kitab Ulangan bab 15 ayat 21. Kebutaan secara fisik dianggap tidak layak di hadapan Allah. Kebutaan juga identik dengan ketidakberdayaan. Contoh nyata adalah Saulus yang berkobar-kobar hatinya dalam melakukan pengejaran kepada para pengikut Kristus. Dia rebah ke tanah setelah cahaya dari langit mengelilingi dia di dekat Damsyik. Saulus menjadi buta dan tidak berdaya. Dengan demikian, kita dapat memahami perumpamaan yang disampaikan Yesus tadi mengenai orang buta menuntun orang buta. Secara kiasan, mereka sama-sama tidak layak di hadapan Allah. Demikian pula dalam hal menghakimi. Yesus melarang para murid untuk menghakimi orang lain. Karena setiap manusia mempunyai dosa dan orang berdosa tidak berhak mengatakan orang lain berdosa. Itu sama saja dengan orang buta menuntun orang buta. Perumpamaan ini disampaikan Yesus agar murid-muridnya masih buta hatinya karena mereka baru mulai menerima pengajaran dari Yesus. Mereka masih memerlukan pencerahan sebelum dapat menuntun orang lain. Demikian juga di dalam Lukas bab 6 ayat 40 yang tertulis, seorang murid tidak lebih dari gurunya, yang artinya bahwa mereka masih harus belajar sampai tamat untuk menjadi sama seperti gurunya, lalu baru dapat menuntun orang. Kedua ayat ini mengajar para murid agar siap menuntun orang lain kepada jalan yang benar. Pembahasan tentang buta ada hubungannya dengan ayat 41 dan 42, yaitu bila tidak melihat balok di matanya sendiri, bagaimana bisa melihat apalagi mengeluarkan serpihan kayu dari mata saudaranya? Ungkapan balok di mata menegaskan ketidakmampuan manusia untuk mencermati dan meluruskan kesalahan orang lain ketika ia tidak mencermati kesalahannya sendiri yang banyak dan besar. Yesus yang mencela orang munafik yang sibuk mencari kesalahan orang lain dan juga buta melihat kesalahan sendiri, Yesus mengingatkan agar jangan menghakimi orang lain menurut pendapat sendiri yang belum tentu benar. Orang munafik yang dimaksud Yesus adalah orang yang suka mengkritik dan menyalahkan orang lain menurut pendapatnya sendiri. Sebab itu Yesus mengatakan agar orang munafik mengoreksi diri sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Semua orang pasti memiliki kesalahan. Tidak ada yang sempurna.
terlebih dari sikap merendahkan dan menghakimi. Manusia tidak dapat menjadi hakim yang adil, hanya Allah saja hakim yang adil. Dalam kitab Mazmur bab 9 ayat 8 menyebutkan, Dialah yang menghakimi dunia dan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Melalui perikop ini, kita dapat memetik pelajaran, yaitu Yesus menghendaki agar kita introspeksi diri dengan menyadari kelemahan, memperbaiki diri dari segala kekurangan, mendekatkan diri kepada Tuhan melalui relasi doa hening bersama Tuhan Yesus adalah salah satu cara agar kita dapat mendengarkan sabdanya. Kita dapat belajar dari Rasul Paulus tentang dirinya seperti yang tertulis dalam surat Paulus pertama kepada Timotius, yaitu 1 Timotius 1 ayat 13. Dikatakan bahwa perjumpaan imannya dengan Yesus di Damsyik membuat Paulus melakukan introspeksi diri dan sampai pada perubahan pikiran yang membawanya pada perubahan iman, perubahan sikap, dan perbuatannya. Sebagai pesan yang perlu kita ingat adalah Yesus mengajarkan murid-muridnya dengan sabar dan penuh kasih. Dia membantu membuka mata batin dan mata hati bagi cacat celah mereka dan mengisi hati mereka dengan sukacita Injil. Yang kedua, murid yang tekun berguru kepada Yesus akan mampu menghasilkan buah yang baik, memberikan teladan dan teguran yang berguna dengan rendah hati dan sikap penuh belas kasih sehingga dapat menjadi penuntun dan pembina jemaat menyerupai sang guru. Yang ketiga, oleh karena itu kita perlu mentransformasi diri agar diubah dari pikiran dan cara hidup pada hal-hal dunia kepada pikiran Kristus dan prinsip kebenarannya. Sebagai akhir kata, saya akan tutup dengan doa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, betapa besar kasih-Mu kepada kami, sertailah senantiasa, sehingga kami boleh menjadi murid-Mu yang rendah hati dan berbelas kasih, agar menuntun sesama kami menuju kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sudah mendengarkan. Tuhan memberkati.